Kalau kita mau risiko yang terukur, ya kan kita harus realistis gitu loh, ya kan. Yang namanya risiko terukur tidak bisa memberikan return yang spektakuler, Iya. ya kan. So, it's all about mindset. Jadi style yang berubah apa nih, Pak? Jadi berarti dulu kan lebih agresif nih dengan concentrated portfolio. Sedangkan kan banyak value investor di luar yang sangat ibaratnya sangat menggaungkan concentrated ini seperti Chris Hohn. Even Charlie Munger sampai di akhir beliau meninggal, dia bilang kan posisinya cuma 3 yang dia punya. Ya, Satu Berkshire Hathaway, 2 itu Costco, ya. 3 itu fundnya Lilu yang di Cina. Hmm, Nah, itu tanggapan Pak Yos bagaimana terhadap hal itu? Karena itu yang saya praktekkan di pribadi saya. ya, Saya nggak pernah punya ini kan personal tapi bukan fund ya. betul. Personal saya nggak pernah punya lebih dari 3 sih Pak, posisi dari dulu. Iya. Terus terang saya kalau pribadi juga, saya tetap stick dengan high portfolio concentration, karena Oke, menurut saya itu yang paling efektif, ya kan. Tapi kalau kita mengelola dana orang, ya kan, terutama di Indonesia lah ya, peraturannya beda nih, harus ya kan. bikin produk kan? Harus bikin produk, kalau produk reksadana itu per posisi maksimum 10% dari total dana yang kita kelola. Iya. Tapi kalau produknya KPD atau discretionary fund, itu baru bisa kita kelola Oke. seperti investment pribadi kita Kalau gitu. balance fund juga 10% atau bisa di atas kalau Tetap balance? 10%. Yang namanya Oke, reksadana itu, maksimum per saham atau per obligasi 10% dari total dana yang kita kelola, gitu loh. Jadi berarti minimum harus punya 10 posisi iya, kalau reksadana, nggak bisa high portfolio iya. concentration. Kecuali kalau kita produknya KPD, baru beda.